Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan sehingga kalian bisa menyimak video kali ini. Membahas lanjutan limit tak berhingga. Kali ini adalah limit tak berhingga untuk limit fungsi trigonometri. Sebelumnya saya ingatkan tentang limit fungsi trigonometri sebelum lanjut ke limit tak berhingga fungsi trigonometri. Di sini bahwa kalian sudah diinformasikan sebelumnya bagaimana mendapatkan nilai limit trigonometri untuk X menuju 0, sin X per sin X, atau tan X per X per tan X, itu nilainya 1. Begitupun untuk pengembangannya, bahwa sebelumnya juga saya sudah jelaskan bagaimana mendapatkan limit sin AX per BX, kenapa A per B, atau tan AX per BX, tan AX per sin BX, dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan di pertemuan atau di video sebelumnya tentang limit fungsi trigonometri. Nah, mengacu kepada limit tak berhingga, saya ingin mengambil sebuah pernyataan dari limit fungsi trigonometri saja, bahwa kalaulah di situ dinyatakan X menuju sebuah bilangan 0, kemudian saya ubah pernyataannya menjadi 1 per X, berarti menuju 1 per 0. Dalam hal ini berarti tak berhingga. Gitu ya. Jadi kalau X menuju 0 berarti 1 per X menuju tak berhingga. Kalaulah 1 per X itu saya nyatakan dengan nilai lain, yaitu Y, maka kita bisa menyatakan bahwa Y adalah 1 per X atau X adalah 1 per Y. Gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa limit X menuju 0, saya ambil satu kasus aja, sin X per X adalah 1, itu identik dengan limit X, berarti kan 1 per Y ya. 1 per Y menuju 0 untuk sin X-nya jadi 1 per Y, kemudian 1 per Y. Itu juga 1. Nah, karena 1 per Y itu adalah 1 per X menuju 0, 1 per Y menuju 0, maka bisa kita nyatakan menjadi Y menuju tak berhingga. Y menuju tak berhingga, berarti 1 dibagi 1 per Y berarti Y, sin 1 per Y juga 1. Nah, sehingga kita punya pernyataan bahwa yang bernilai 1, mohon maaf, ini bukan 0 tapi tak berhingga. Ya, jadi kita punya pernyataan bahwa limit Y menuju tak berhingga untuk Y sin 1 per Y juga 1. Berarti identik dengan pernyataan ini, maka kita bisa mendapatkan jawaban sin limit trigonometri tak berhingga yang lain untuk A per B, kemudian untuk tangen juga demikian, dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi ini ada kata kuncinya bahwa limit Y menuju tak berhingga untuk Y per sin Y adalah 1. Berarti kalau gitu, untuk bentuk-bentuk yang lain kalian bisa menyesuaikannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin A per B, berarti harus bagaimana? Jadi kalau misalkan saya ambil ilustrasi yang lain atau perumpamaan yang lain. Jadi kalau misalkan limit X menuju tak berhingga, kemudian kalian ingin menyatakan berapa A per B, bisa saja kalian menuliskan limit sin A per BX. Nah, itu berarti A per B. Atau kalau misalkan A-nya
geser ke depan juga bisa. Dalam arti limit X menuju tak berhingga untuk AX, kemudian sin seper BX, nah itu juga A per B, dan seterusnya. Ya, kalian bisa mengambil analogi-analogi dari pernyataan yang pertama ini. Bisa mengerti ya? Nah, ini kata kuncinya, jadi kalian harus perhatikan untuk ini harus diperhatikan bentuk seperti demikian. Bisa mengerti ya? Oke, jadi kalian bisa mengambil perumpamaan yang lain untuk limit tak berhingga yang lain. Gitu ya, jadi limit Y menuju tak berhingga untuk Y sin seper Y adalah 1. Bisa dimengerti ya? Jadi untuk bentuk-bentuk yang lain kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya ambil contoh yang pertama. Langkah pertama menyelesaikan limit adalah substitusikan. Nah, jadi dengan demikian, berarti yang pertama untuk kasus yang ini substitusikan dulu. Berarti 3 kali tak berhingga, jangan sampai keliru. Ditambah sin seper tak berhingga. Nah, ini kan bukan tak tentu. Berarti ini tak berhingga, ditambah sin 0 adalah 0, berarti jawabannya adalah tak berhingga. Oke? Jadi untuk yang pertama adalah jawabannya tak berhingga. Bisa dipahami ya? Oke, lambang tak berhingganya sesuaikan aja lah. Baik, itu yang pertama. Berikutnya, nah bagaimana kalau bentuk demikian sama? Langkah pertama menyelesaikan limit secara umum adalah substitusikan. Berarti 2 ditambah cos 4 per tak berhingga. Tak berhingga itu berarti sebuah bilangan dibagi tak berhingga itu 0. Berarti cos 0. Cos 0 adalah 1. Kenapa jadi 4? Ini maksudnya 2 ya. Jadi 2 ditambah cos 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 3 ya. Bisa dimengerti? Oke, jangan sampai keliru. Berikutnya. Nah, begitupun yang ini. Sama, langkah pertama substitusikan dulu, berarti tan seper tak berhingga dikurangi tak berhingga. Berarti tan 0 dikurangi tak berhingga, 0 dikurangi tak berhingga adalah tak berhingga negatif. Jadi jawabannya adalah min tak berhingga. Gitu ya, masih mudah ya. Ingat yang pertama substitusikan dulu. Kalau didapatkan tak berhingga min tak berhingga atau bentuk tak tentu, tak berhingga per tak berhingga dan seterusnya, baru kalian melakukan perubahan fungsi yang akan dilimitkannya. Berikutnya. Nah, ini juga sama. Di sini 1 dikurangi tak berhingga, berarti limit sin seper tak berhingga dikurangi 4pi per 3. Berarti 1 per tak berhingga kan 0 ya. Jadi sin min 4pi per 3. Berarti jawabannya adalah berapa nih? 4 per 3 itu sinus min 240 ya. 240 itu berarti kalau saya buat lingkaran, dia melingkar sini 240. Nah, ini min 240. Berarti identik kalau misalkan kalian muternya berlawanan jarum jam. Nah, ini berarti sama dengan 120. Jadi nilainya identik dengan sin 120. Sin 120 berarti sama dengan sin 60 ya. Karena dia 180 plus 60. Berarti setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Bisa ya? Masih substitusi walaupun menuju tak berhingga. Nah, sekarang
Lanjut, sama ya. Substitusikan dulu nilai limitnya. Oh, langsung aja di sini berarti sinus seper tak berhingga dikurangi 6pi per 7 dikurangi 5 tak berhingga. Gitu ya. Nah, berarti ini sin min 6 per 7pi dikurangi tak berhingga. Nah, tetap nilai maksimum sin itu 1, minimum 1 berarti min tak berhingga. Gitu ya. Karena nilai sin berapapun tetap dikurangi tak berhingga, min tak berhingga. Karena nilai sin maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi nggak mungkin dikurangi tak berhingga menjadi 0. Gitu ya. Nah, sekarang mulai masuk ke pernyataan yang tadi. Kalian harus cermat melihat dari bentuknya apa yang menyebabkan dia nilainya tidak tak berhingga. Oke, berarti ini ada dua fungsi. Kalian bisa ubah menjadi limit limit y menuju tak berhingga. Dari cos 3 per akar y kali limit y menuju tak berhingga untuk akar 6y sin 5 per akar y ya. Nah, di sini kalian harus lihat nih bentuknya, hati-hati. Maka untuk yang pertama jelas limit tak berhingga ini substitusikan ya. Yang pertama berarti cos 3 dibagi tak berhingga. Nah, yang ini berarti ubah pernyataannya menjadi akar 6 gitu ya. Kemudian akar y lalu sin 5 per akar y. Nah, yang bernilai 1 itu perhatikan. Nah, ini hati-hati. Jadi yang jelas ini adalah cos 0 1 ya. Ini berarti akar 6 kali 5. Berarti jawabannya adalah 5 akar 6. Gitu ya. Hati-hati ya menyelesaikannya. Itu 5 akar 6. Bisa dipahami? Lanjut ya. Kemudian berikutnya limit x menuju tak berhingga 1 min cos 4 per x dibagi 1 per tan kali tan 3 per x. Oke, di sini berarti ada dua fungsi yang harus kalian perhatikan. Jelas kalau misalkan 3 dibagi tak berhingga itu jelas 0 ya. 0 berarti tan 0 itu 0. Nah, ini juga 1 dibagi tak berhingga 0 berarti 0 per 0. Yang atas juga sama. Berarti ini harus diubah. Bagaimana mengubahnya? Nah, yang atas itu ingat rumus identitas 1 min cos 2 alfa. 1 min cos 2 alfa itu adalah 2 sin kuadrat alfa. Gitu ya. Jadi 1 min cos kuadrat alfa 1 min cos 2 alfa itu 2 sin kuadrat alfa. Dengan demikian, maka yang ini 1 min cos 4. Nah, alfanya adalah 1 per x. 4 alfa berarti bisa dirubah menjadi demikian. Jadi limit x menuju tak berhingga untuk 2 sin kuadrat ya. 2 per x. Bisa berarti ya? Nah, ini ada 2 per x. Berarti ini dipecah menjadi dua fungsi. Ini tan 3 per x. Pecah, ini naik ke atas. Kalian pecah fungsinya menjadi 2. Limit x menuju tak berhingga.
Seper X-nya naik ke atas, berarti menjadi 2X, lalu sin 2 per X kali sin 2 per X per tan 3 per X. Nah, ini sudah jadi satu buah nilai, ini sudah jadi sebuah nilai, ini juga sudah menjadi sebuah nilai yang tidak lagi 0 per 0 atau tak berhingga minta berhingga. Gitu ya. Berarti ini 2 kali 2 dikali 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 8 per 3. Bisa dimengerti ya? Ya, hasilnya 8 per 3. Lanjut ya. Oke. Berikutnya, limit X menuju tambah 2X kuadrat 1 min cos, sama kayak tadi. Ingat, bentuk ini harus diubah menjadi bentuk yang lain seperti yang tadi. Berarti 1 min cos menjadi 2 sin kuadrat. Ini 2X tetap, 2X kuadrat kali 2 sin kuadrat 3 per X. Gitu ya. Nah, sehingga kalian bisa susun menjadi limit X menuju tak berhingga 4X kuadrat sin 3 per X kuadrat. Nah, kalau ini mau disatukan boleh, mau dipisah satu-satu juga boleh. Kalau dipisah satu-satu artinya gini. Limit X menuju tak berhingga untuk 4X sin 3 per X kali X sin 3 per X. Nah, jadi dikelompokkan menjadi 2. Ini berarti 3. Ini juga 3. Paham ya? Nah, sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya adalah 36. Saya pahami? Gitu ya? Baik, itu untuk latihan yang kedua dari limit fungsi trigonometri menuju tak berhingga, di mana sebelumnya sudah dibahas tentang limit fungsi aljabar untuk X menuju tak berhingga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tonton terus video-video limit tak berhingga sehingga kalian bisa yakin betul paham tentang limit tak berhingga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.